Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ribuan warga terima bantuan tunai dari pemerintah Kota Padang Panjang. Gadis tamatan jurusan Kria di sebuah universitas negeri di Padang kembangkan usaha batik tulis di Pasaman Barat. Dalam waktu singkat, tim Klewang Polresta Padang menangkap Fatur di kawasan Pantai Padang. Pengangguran yang berusia 29 tahun ini tak berkutik saat dibekap polisi. Tingkahnya ini bertolak belakang saat Fatur memalak pengunjung sehari sebelumnya. Fatur dituduh memeras sepasang muda-mudi yang tengah bersantai menikmati malam di Batu Grip Pantai Padang. Modusnya, tersangka menuduh korbannya tengah berbuat mesum dan meminta denda jutaan rupiah karena dinilai telah menodai kampungnya. Merasa tak melakukan hal yang dituduhkan, korban pun membantahnya. Namun bantahan itu tak diindahkan tersangka. Tak hanya itu, Fatur juga menakut-nakuti korbannya jika serombongan warga lainnya akan datang dan menganiaya mereka. Karena tak punya uang, korban merelakan telepon genggamnya diambil tersangka. Karena merasa terancam, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolresta Padang. Saat diperiksa di Mapolresta Padang, Fatur yang awalnya membantah semua tuduhan polisi tak bisa berkata-kata ketika polisi menemukan telepon genggam korban di kantong celananya. Kemudian modus dari pelaku ini sendiri, dia mendatangi muda-mudi yang duduk-duduk di pinggir pantai pada malam-malam hari, kemudian menuduh para muda-mudi ini melakukan hal-hal yang tidak semestinya, tidak wajar atau perbuatan yang tidak senonoh, kemudian diancam akan dibawa ke tempat atau ke pos pemuda, kemudian disitulah dilakukan pemerasan. Pemalakan pengunjung Pantai Padang kerap terjadi sejak puluhan tahun lalu. Sebagian besar pelakunya adalah warga yang berdomisili di sekitar daerah itu. Mereka tak memahami jika tindakan itu bisa menurunkan citra Pantai Padang yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan. Alfi melaporkan dari Padang. Bolos tak hanya dilakukan oleh pelajar yang malas atau pekerja yang bandel, tapi juga oleh anggota DPRD Sumatera Barat. Hal itu terlihat saat sidang paripurna. Dari 65 anggota DPRD, hanya 25 orang yang hadir. Sisanya 40 orang tak ada kabarnya. Hal ini membuat anggota dewan yang hadir menjadi geram. Mereka mengecam anggota yang tidak hadir dianggap tidak peduli dengan kegiatan kedewanan. Padahal agenda dewan saat itu adalah mendengarkan tanggapan Gubernur Sumatera Barat terkait 3 ranperda inisiatif DPRD Sumatera Barat sendiri, yaitu ranperda tentang tanah ulayat, ranperda tentang tata kelola komoditas unggulan, dan ranperda tentang penanggulangan bencana. Beberapa anggota dewan mengajukan interupsi dan mengusulkan kepada pimpinan sidang agar mereka yang tidak hadir diberi teguran, baik melalui ketua fraksi masing-masing maupun melalui Badan Kehormatan DPRD Sumatera Barat. BK, pimpinan DPRD harus bikin laporan dan meneruskan kepada fraksi masing-masing. Sehingga jelas tanggung jawab tugas anggota DPRD itu pertama adalah menghadiri dan hadir di rapat paripurna DPRD. Perlu supaya berupa apa? Teguran 1, teguran 2, dan teguran 3 setelah itu sampaikan kepada partai. Hidayat, ketua fraksi Gerindra, bahkan mengusulkan kepada pimpinan dewan untuk mengumumkan kepada publik nama-nama anggota dewan yang sering bolos saat rapat paripurna digelar.
Solusinya adalah memang pimpinan DPRD bersama-sama kita harus sepakat juga umumkan ke publik mana anggota DPRD yang abai, yang tidak disiplin rapat-rapat paripurna. Biarkan publik yang menilai begitu kan. Ternyata dia tidak kapabel untuk menjadi anggota DPRD. Disiplin aja tidak, apa yang bisa diperjuangkan. Karena memang proses pengambil kebijakan, proses dari penentuan program kegiatan kebijakan itu melalui rapat-rapat ini keputusannya. Saya pikir itu. Jadi memang harus bertegas ke depan. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, anggota Dewan yang bolos berturut-turut 6 kali bisa diberhentikan oleh partainya melalui mekanisme penggantian antar waktu. Sebenarnya yang ada di tatib itu apabila ketidakhadiran anggota DPRD itu sampai 6 kali berturut-turut bisa mengarah kepada pemberhentian, penggantian antar waktu. Apalagi tahun 2023 ini sudah tahun politik, tentu segala sesuatu akan bisa menjadi sumber permasalahan begitu ya, termasuk ketidakhadiran di sidang paripurna. Performa, harga diri, dan marwah anggota DPRD Sumatera Barat harus ditegakkan dengan cara kedisiplinan mereka menghadiri sidang-sidang. Jika anggota dewan tidak disiplin, tentu harapan masyarakat kepada mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya hanyalah isapan jempol belaka. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Pembagian bantuan tunai bagi warga miskin di Padang Panjang berbeda dengan daerah lain. Pasalnya, bantuan yang diserahkan pada Sabtu pekan lalu itu menyasar semua warga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kebijakan ini dilakukan pemerintah Padang Panjang karena kota yang berpenduduk hampir 60.000 jiwa ini baru saja menerima hadiah dari pemerintah pusat, yakni dana insentif daerah sebesar 8,9 miliar rupiah. Pemerintah pusat menilai Padang Panjang satu-satunya kota di Sumatera Barat yang sangat baik menangani inflasi, serapan APBD, menggunakan produk dalam negeri, serta sukses melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kita satu-satunya kota yang mendapatkan DID sebesar 8,9 miliar rupiah yang memang karena pencapaian vaksinasi COVID dan juga penyerapan anggaran kita apresiasi aparatur yang sudah bekerja dengan baik, dan ini akan kita bagikan untuk sisanya DTKS yang ada di Kota Padang Panjang. Jadi alhamdulillah 11.000 KK DTKS yang ada di Padang Panjang akan diberikan santunan sebesar lebih kurang Rp450.000 atau Rp500.000 dari pemerintah pusat. Warga Padang Panjang tak menyangka akan memperoleh bantuan tersebut karena selama ini mereka tak pernah menerima bantuan yang sama lebih dari 1 kali. Bukan petiko untuk kemeja segala macam, tapi dibutuhkan untuk kembali bibit. Itu kan memang kami syukuri karena yang bermanfaat, Pak. Manfaat itu. Alhamdulillah lagi bantuan untuk menambah hidupkan lah. Untuk bali bare, muka 10 liter ke barat, bagi itu pendala lain kalau bisa. Mana kurang lah, ada penambah. Kita syukur Pak, ada bantuan dari pemerintah dengan kejadian Tekaiko. Ya naik, turun naik kan. Itu sih Pak, rencananya. Bantuan yang diberikan 2 tahap. Tahap pertama akan diterima oleh hampir 2.800 warga dengan nilai bantuan Rp1.300.000.000. Setiap keluarga akan menerima Rp450.000. Sisanya, sekitar 5.600 warga akan menerima pada tahap 2 Desember mendatang. Selain itu, pemerintah Padang Panjang juga memberikan bantuan tunai sebesar Rp300.000 untuk pengemudi ojek dan Rp1.000.000 untuk pengusaha angkutan kota. 2.000 warga juga memperoleh bantuan bibit cabai dan pelaku UMKM juga mendapatkan bantuan peralatan. Aldian melaporkan dari Padang Panjang. Ternyata batik tulis ada loh di Kabupaten Pasaman Barat. Tepatnya di Jorong Timbo Abu Ateh, nagari persiapan Timbo Abu Kajai. Risa Gusrianti, salah seorang pengrajinnya. Sarjana Kria ini perintis usahanya usai daerah itu diporak-porandakan gempa Februari lalu.
Berbagai macam motif batik dibuat gadis 5 orang bersaudara ini. Mulai dari motif kopi, petani kopi, gunung Talamau, bunga, dan lainnya. Semua motif itu merupakan ciri khas Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Risa, motif batik yang dibuatnya merupakan karya sendiri, sehingga tidak akan sama dengan motif batik lainnya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginannya. Selain itu, pembeli juga bisa memesan motif batik sesuai keinginan. Batik ukuran 2 meter dibanderol mulai dari Rp400.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan. Awalnya Risa mulai membatik untuk membantu perekonomian orang tuanya. Selain itu, di daerah ini juga jarang ditemukan perajin batik tulis seperti yang dilakoninya. Kalau ide awalnya sih buat bantu perekonomian keluarga ya, cuman tujuannya sebenarnya itu mau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau ciri khas Pasaman Baratnya sih di sini masih ngangkat kopi ya, karena kopi itu kan tahu orang kan oleh-oleh Pasaman Barat gitu, apalagi di Kecamatan Talamau tahu orang kan kopi gitu, jadi khasnya masih kopi, tumbuhan kopi. Saat ini, karya Risa hanya dipasarkan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Dalam 1 bulan, ia bisa menjual 3 sampai 5 helai kain batik dengan omset hingga Rp2,5 juta. Tak banyak sarjana baru di Sumatera Barat yang kembali ke kampung halamannya untuk berkarya. Sebagian besar dari mereka justru merantau dan mengembangkan daerah lain dengan ilmu yang diperolehnya. Apa yang dilakukan Risa Gusrianti perlu diapresiasi pemerintah Pasaman Barat, karena dia adalah satu dari sarjana yang sedikit itu. Kita berusaha membuat karya batik tulis itu sangat sulit dan tidak semudah yang dibayangkan. Kita membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keahlian khusus. Pantas saja harganya sangat fantastis, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1 juta. Sepatu Lum dari Pasaman Barat melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.